yang Anda ketahui soal angsuran, kemudian biaya harus ditanggung Banjarbaru dalam beberapa waktu tahun ke depan? Saya pikir konsekuensi dari kerjasama kita dengan PT SMI tentu ada kewajiban di sana, kewajiban membayar angsuran yang itu telah ditetapkan setiap triwulan, triwulan. Berapa besar ya? Ya kurang lebih ya itu sekitar 12 M. 12 M per triwulan, dan kita sebenarnya sudah memulai pemerintah kota, kalau tidak salah mulai tahun 2020 ya, 2019 itu sudah mulai ya, kemudian akan berakhir di tahun 2022 nanti. Jadi masih ada tanggungan sekitar 2 tahun ke depan, Pak Bas. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Pak Bas, ketika hak dan kewajiban pemerintah, kemudian juga ada hak dan kewajiban dari sisi pedagang. Tentu ada hal-hal yang tidak bisa serta-merta kita hilangkan dalam hal ini, soal bagaimana ketika pedagang belum mendapatkan hak dan kemudian harus melakukan pembayaran. Apakah persoalan ini nantinya juga serta-merta dibawa semuanya ke pasar yang baru, kemudian atau diberi kebijakan oleh pemerintah? Pendapat Pak Bas sendiri harusnya seperti apa soal masalah ini? Maksudnya Bang Rudi, kewajiban yang mana nih yang dimaksud? Misal Pak Bas ada pedagang yang masih belum membayar ketika di proses relokasi berlangsung, apakah mereka juga harus membayar dengan nilai yang sama atau ada nilai yang baru malah dengan kondisi fisik yang baru ini? Itulah yang saya katakan, bahwa relokasi itu tidak sekedar memindahkan pedagang dari pasar lama ke pasar baru. Banyak hal yang harus dikerjakan pada proses yang sama. Kita tahu bahwa ada tonggakan retribusi di pasar yang lama. Ya. Kita sudah bicara dengan Pemko di rapat Banggar dengan kawan-kawan Banggar. Pada saat itu memang Dinas Perdagangan ingin mensinergikan bagaimana agar kepindahan ini nantinya disertai dengan komitmen pedagang untuk membayar tonggakan itu. Berarti bukan memindah masalah yang lama ke tempat yang baru, Pak Bas. Tetapi saya tahu bahwa pemerintah kota tentu bijaksana di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam COVID yang masih berkecamuk, ditambah lagi dengan bencana-bencana banjir dan puting beliau. Tentu ini akan dibicarakan dengan baik bersama pedagang. Bagaimana solusinya agar tetap ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik di sisi pedagang maupun pemerintah kota. Nah, dari Pak Bas sendiri sebagai wakil rakyat juga di DPRD dan juga bagian dari Komisi 3, masukan atau saran atau kritik ke pedagang, kemudian ke pemerintah juga, termasuk pihak-pihak terkait di dalam persoalan ini, Pak Bas. Baik Bang Rudi, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 3 hal. Ya, pertama adalah kepada sahabat-sahabat kita pedagang di Pasar Bauntung yang lama, masih ada kesempatan untuk berpikir dan memantapkan diri dalam gerbong relokasi ini. Karena apa? Tidak ada sejarah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ingin mensengsarakan rakyatnya, yang ingin mensengsarakan pedagang. Pasar tradisional modern adalah menjadi lambang sebuah kota yang berkembang dan maju. Di kota-kota di Pulau Jawa semuanya sudah memiliki. Karena apa? Pembeli menginginkan suasana pasar yang bersih, yang indah, yang nyaman, yang tidak bau, yang ada tempat parkirnya dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Dan itu tempatnya di pasar tradisional modern yang baru. Jadi kalau tidak ingin dijauhi oleh pembeli, maka saatnya yang masih ragu, yang masih bimbang,
segera memutuskan untuk berelokasi mumpung masih dipertimbangkan kepesertaan Anda di dalam relokasi ini. Tetapi kalau kesempatan itu sudah diambil orang lain, ya tentu kesempatan tidak akan datang dua kali. Pemerintah sekarang ya yang masih berkuasa, ya ini adalah pembangunan yang dilaksanakan di era RPJMD wali kota yang ada ini. Dan bagian dari visi-visi Pak Bas. Betul. Jadi sudah selayaknya semaksimal mungkin terus berusaha, tidak mengenal pantang menyerah untuk melakukan tahapan berikutnya, yaitu tahapan relokasi sampai pemerintahan berakhir nanti. Ya, kalau memang belum bisa sepenuhnya direlokasi karena situasi dan kondisi saat ini yang memang tidak memungkinkan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk memaksakan bahwa ini harus 100%. Ya, ya, kita terus lakukan. Kalau memang 40%, ya 40% itu jalan dulu. Kalau 50%, ya jalan dulu. Kalau 80%, alhamdulillah pemerintah nanti tinggal melanjutkan. Ya, jadi itu yang saya tekankan kepada pemerintah yang ada sekarang. Yang ketiga adalah untuk pemerintah yang nanti akan berkuasa. Terimalah hasil pembangunan ini sebagai amanah. Karena apa? Persoalan iya. Dan itu adalah konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Ya. Dan sekarang pembangunan pasar modern ini adalah amanah, ya, bukan keinginan orang per orang. Bukti dari amanah adalah ini dipayungi oleh Perda nomor 7 tahun 2016, namanya Perda RPJMD. Disitulah rencana pembangunan selama 5 tahun oleh siapapun yang menjadi wali kota akan membuat itu sah, dipayungi. Nah, kalau tidak tercantum situ berarti tidak sah, berarti dulu ditolak. Ini sah. 7 fraksi menyetujui. Ya, tidak ada yang tidak menyetujui. Nah, jadi ini anggap sebagai amanah untuk dilaksanakan apapun resikonya. Yang penting kita bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Insya Allah itu akan terjadi. Mimpi besar yang dicanangkan oleh wali kota terdahulu. Ya, kemudian kemudian terkait dengan pinjaman ke PT SMI, jangan juga dipersoalkan, jangan juga feedback, karena ini pun disetujui secara bulat oleh 7 fraksi di DPR. Ya, itu. Ya, jadi sangat naif apabila sekarang ada yang mempersoalkan, berarti tidak amanah. Ya, jadi sudahlah, lupakan. Sekarang pekerjaan yang ada di depan mata adalah fisik bangunan telah selesai dibangun. Tahapan berikutnya, ayo kita lakukan secara bersinergi untuk relokasi sehingga pedagang segera bisa menempati tempatnya dan beraktivitas normal menatap masa depan. Kita sudah berbicara panjang lebar dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Pak Haji Baskoro, tentang pasar dan kemungkinan apakah dilakukan relokasi atau diresmikan dalam waktu dekat, atau memang seperti awal harus menunggu pada saat hari jadi Kota Banjarbaru, yaitu April nanti. Kemudian tentu ada hal-hal yang harus banyak menjadi pertimbangan baik bagi pedagang, kemudian pemerintah kota, ataupun bagi pemimpin selanjutnya, Pak Bas, ya. Iya. Tentu hasil terbaik dari keputusan yang akan diambil oleh kebijakan pemerintah kota tentu harus menjadi pertimbangan ketika pedagang harus diselamatkan dalam hal perekonomian. Perlu juga membijaki bagaimana ketika hak-hak yang sudah dibayarkan warga masyarakat Banjarbaru melalui pajak juga tidak terbengkalai dengan harus menunggu lamanya proses komunikasi antara pedagang dengan pemerintah. Baik,
Kita ketemu dengan podcast berikutnya, tentu masih dengan anggota dewan, para wakil rakyat, dan penyambung aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru.